Nah, terakhir yang kita pelajari adalah kapasitas panas ya. Kapasitas panas, volume konstan, benar nggak? Ya kan? Nah, Iya, memang. di pertemuan 10 ini kita kita akan mempelajari kapasitas panas tekanan konstan. Nah, eh, tetapi sebelum kita masuk ke kapasitas panas, jadi CV yang kita sudah pelajari itu kan CV. Nah, minggu ini kita akan belajar CP. Nah, CP itu nanti ada kaitannya dengan entalpi. Entalpi itu delta H ya. Kalau kalian misalnya dulu belajar di SMA, entalpi itu adalah delta H. Nah, jadi sini ada statement entalpi suatu zat atau reaksi konstan pada kisaran suhu yang kecil. Jadi berarti entalpi ini walaupun ada perubahan entalpi, biasanya eh, suhunya itu eh, perubahannya kecil, nggak besar gitu ya. Nah, jadi berarti di sini eh, ketika suhu berubah ya, kalau ada perubahan suhu, kita bisa juga menghitung perubahan entalpi. Sudah, sudah dicatat ini? Sudah ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat entalpi ini ya, dia dia akan bervariasi ketika ada perubahan suhu. Nah, berarti kalau suhu berubah, berarti kan suhu divariasikan. Nah, tekanan dan volume itu harus konstan, nggak bisa dia semua bervariasi. Jadi misalnya kita mau buat suhunya bervariasi, nah berarti parameter yang lain harus kita buat konstan. Kenapa? Karena akan membantu kita dalam hal perhitungan. Kalau misalnya semua divariasikan, akan sulit kita melakukan perhitungan ya. Nah, jadi artinya berarti perubahan entalpi ada kaitannya dengan perubahan suhu. Nah, kalau ada perubahan suhu, tekanan dengan volume itu harus konstan. Ya. Oke, selesai nih. Nah, ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa entalpi itu akan meningkat, berarti entalpi itu berbanding lurus dengan suhu ya. Kalau suhu naik, entalpi itu juga akan naik gitu ya. Nah, jadi di sini karena kita tahu si entalpi dengan suhu itu berbanding lurus. Nah, kalau kita plot misalnya entalpi terhadap suhu, misalnya suhunya X, entalpinya itu Y. Nah, berarti kan ada garis lurus. Nah, gradien dari si grafik entalpi versus delta T itu adalah kita sebut sebagai CP atau kapasitas panas tekanan konstan. Nah, kita bisa lihat di persamaan satu ini. CP ini adalah turunan H. H ini adalah entalpi terhadap suhu pada tekanan konstan. Ya, jadi kalau CV kemarin minggu lalu kita itu kan perubahan energi dalam ya, perubahan energi dalam pada volume konstan. Nah, kalau CP ini kita bisa lihat dia perubahan entalpi terhadap suhu pada tekanan konstan.
Jadi kalian sudah bisa bedakan antara CV dengan CP ya. Satu itu turunan dari U ya. Satu turunan dari H, entalpi. Selesai nih dicatat? Selesai ya. Nah, jadi ingat lagi CV. Nah, kemarin saya sudah jelaskan ini kan dia bukan D, tapi delta. Karena ini adalah turunan parsial ya. Karena kalau CP kan berarti tekanannya konstan. Nah, CV juga adalah turunan parsial, tetapi di CV ini ya eh, volumenya yang konstan ya. Sudah? Sudah dicatat? Nah ya. Nah, jadi di sini CP ya. CP itu maksudnya adalah seberapa besar panas yang dibutuhkan untuk mengubah suhu dari suatu zat pada tekanan konstan ya. Nah, sementara JV seberapa besar panas yang dibutuhkan untuk mengubah suhu dari suatu zat pada volume konstan. Nah, di sini kita bisa lihat si entalpi, ya kan? DH ini kan berarti entalpi sama dengan CPDT. Jadi kalau DT ini kan berarti suhunya itu perubahannya sangat kecil ya. Nah, jadi artinya maknanya perubahan entalpi ini adalah kapasitas panas dikali dengan perubahan suhu yang sangat kecil. Sudah? Sudah ya. Nah, berarti di sini kalau ini kan dia tadi eh, D ya. Sementara kalau kita selalu menyatakan entalpi itu delta H ya, delta H. Delta H yang segitiga. Jadi untuk mengubah D menjadi delta, kita perlu mengintegralkan. Nah, jadi berarti delta H ini adalah sama dengan integral CPDT atau sama dengan CP ini kan dianggap sebagai konstanta ya kan. CP dikali T2 dikurang T1 atau CP dikali delta T. Di mana T ini adalah suhu, perubahan suhu. Jadi entalpi ini sama dengan CP kapasitas panas pada tekanan konstan dikalikan dengan perubahan suhu. Sudah selesai? Oke. Nah, jadi kita bisa nyatakan juga delta H entalpi sama dengan QP. QP ini adalah kalor. Kalor pada tekanan konstan. Nah, jadi berarti QP ini sama dengan CP dikali delta T. Nah, atau kalor pada tekanan konstan sama dengan
kapasitas panas pada tekanan konstan dikali delta T. Ya. Nah, jadi berarti CP ini adalah kapasitas panas pada tekanan konstan, artinya seberapa besar suhu yang berubah ketika misalnya ada panas yang disuplai ke suatu zat pada kondisi tekanan konstan. Nah, itu makna dari kapasitas panas. Apa nih? Biasanya kan kita ini. Ya. Gelap sedikit buka itu kenapa ya? Harus ya. Harus. Pakai baju gitu aja. Come hug mommy first. Gak repot. Come hug mama first before you go. Oke. Sorry ya pulang lama. Oke. Ya. Mama. Hati-hati ya. Sudah? Sudah nih, udah selesai? Dicatat? Nah, jadi berarti eh, dari sini kita ketahui dari persamaan 4, entalpi itu sama dengan QP. QP itu adalah kalor ya. Kalor pada tekanan konstan. Nah, karena ada statement 4 ini, jadinya kita tahu QP ini sama dengan CP delta T. Oke. Nah, jadi CP ini bersifat ekstensif. Bersifat ekstensif. Dia bukan bersifat intensif, tapi dia bersifat ekstensif. Nah, jadi berarti di sini eh, si CP ini ya memberikan nilai seberapa besar panas untuk mengubah suhu spesifik sampel murni. Jadi ekstensif ini maksudnya secara spesifik suhunya ketahuan berapa gitu untuk suatu sampel yang murni. Sudah? Oke. Nah, tadi kan kita hanya berbicara CP, CP, CP ya. Sekarang kita ada istilah baru namanya CPM. Nah, CPM ini adalah kapasitas panas molar atau artinya kapasitas panas untuk 1 mol zat. Nah, jadi makanya CPM ini sama dengan kapasitas panas CP dibagi N, di mana N adalah jumlah mol. Nah, jadi ini kapasitas panas molar. Nah, jadi tadi kalau CP-nya sendiri adalah sifat ekstensif. Nah, sementara CPM ini sifat intensif. Nah, jadi bedakan antara CP dengan CPM. Nah, sama seperti kan kalian tahu ada volume molar. Nah, kalau volume ya misalnya eh, kita ketahui beberapa liter, berapa mililiter. Tapi volume molar itu adalah volume 1 mol zat. Nah, sama juga dengan ini. Kapasitas panas molar, CPM, berarti kapasitas panas untuk 1 mol zat. Nah, kalau CP, berarti kalau secara general kita sebut sebagai sifat ekstensif, sementara kalau dia eh, CPM atau kapasitas panas molar, dia lebih spesifik kan 1 mol zat, itu kita sebut sebagai sifat intensif. Nah, jadi bedakan antara sifat ekstensif dengan sifat intensif. Nah, sekarang kita bisa lihat juga, tadi kan ada CPM, ya. Ada lagi yang namanya
CPS, kapasitas panas spesifik. Nah, kapasitas panas spesifik ini dia bukan per mol, tapi per massa sampel. Nah, jadi CPS ini dia sama dengan CP dibagi massa. Jadi kapasitas panas dibagi massa. Sudah? Sudah selesai dicatat? Sudah ya. Nah, kalau tadi kan CP itu delta H dt gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini CP ini bisa juga sebagai fungsi suhu. Nah, kalau CP sebagai fungsi suhu, kalian bisa lihat di sini CPM ya. Berarti kapasitas panas molar sama dengan A ditambah BT ditambah C per T kuadrat. Nah, A, B, C ini adalah konstanta. Konstanta yang sudah ada biasanya di tabel. Nanti kalau misalnya kalian cek textbook itu biasanya di akhir-akhir halaman-halaman akhir kalian bisa melihat nilai CPM untuk berbagai jenis zat, berbagai jenis senyawa ya. Nah, jadi berarti di sini cara menentukannya adalah CPM sama dengan A tambah BT tambah C dibagi T kuadrat. Jadi di sini kapasitas panas sebagai fungsi suhu ya. Nah, jadi berarti kalau kita menentukan CP dengan entalpi, dengan nilai entalpi, itu sebenarnya kita harus menggunakan sistem yang pada dasarnya suhunya tidak terlalu berubah jauh. Tapi begitu misalnya kita punya sistem yang suhunya itu fluktuatif ya, nah, kita nggak bisa lagi menggunakan entalpi untuk menghitung. Jadi kita harus menggunakan persamaan 8 ini ya. Nah, jadi berarti eh, CPM pada persamaan 8 ini digunakan untuk sistem yang eh, suhunya fluktuatif. Tapi CP untuk CP yang perhitungan CP dengan delta H, itu kita berarti menghitung sistem yang pada dasarnya suhunya hampir stabil. Nah, kalaupun ada perubahan, dia perubahan dikit, makanya disebut dia DT. Karena DT itu menyatakan perubahan suhu yang sangat sedikit, ya. Selesai dicatat, ya. Oke. Nah, ini coba kalian hitung. Tadi kita sudah ada persamaan 8 tadi kan. Nah, jadi di sini eh, berapa perubahan entalpi molar CO2 bila dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius? Nah, berapa perubahan entalpinya? Nah, di sini kan untuk CO2 katanya A-nya adalah 44,22 Joule per mol Kelvin, B-nya adalah 8,79 dikali 10 pangkat negatif 3 Joule per mol Kelvin. Nah, C-nya adalah 8,62 dikali 10 pangkat 5 Joule per mol Kelvin. Nah, berarti kayak gini apa yang harus kita hitung pertama kali? Apa yang harus kita hitung?
Yang harus kita hitung adalah CP-nya ya. CP-nya kan ketahuan di sini kan. Sama 8 ini kan kita bisa menentukan CPM ya. CPM. Oke, coba bisa nggak kalian kerjakan? Saya kasih waktu 5 menit ya. Dapat? Coba dihitung. Dapat? Ada nggak? Ya. Kalau nggak kita diskusikan sama-sama ya. Nah, jadi berarti kalian kan tahu tadi delta H itu adalah integral CP/dt atau CP dikali T2 dikurang T1 ya. Nah, delta T-nya kan kita tahu ya, karena kan di sini dari 20 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius ya. Nah, tapi yang kita tidak tahu apa? Yang kita tidak tahu adalah si CP-nya. CP-nya ya. Nah, ini coba nanti aja dicatat ya. Saya jelaskan dulu. Nah, jadi kita bisa menghitung entalpi itu sama dengan integral A tambah BT tambah C per T kuadrat DT. Atau artinya di sini entalpi T2 dikurang entalpi T1. Nah, jadi gimana? Kita udah belajar kemarin integral kan? Integral A dt apa? AT, ya kan? Nah, integral BT apa? Nah, jadi kan berarti di sini AT ditambah ini apa? Kayak mana integral? Misalnya saya bilang integral X. Hmm, sama dengan apa integral X? Misalnya integral X pangkat N. Nah, itu kan 1/N tambah 1 X pangkat N tambah 1. Jadi integral BT sama dengan Setengah BT kuadrat, Bu. setengah BT kuadrat. Nah, jadi berarti di sini dapat AT
tambah setengah BT kuadrat. Nah, lalu ini ada pembagian. Kalau ada pembagian ini tinggal kita gantikan jadi integral C T pangkat negatif 2. Nah, jangan lupa pelajaran matematika kimia kita kemarin ya. Nah, jadi integral CT pangkat negatif 2 itu sama dengan apa? 1/-2 tambah 1, ya kan? T pangkat negatif 2 tambah 1. Jadi berapa? Integral C per T pangkat 2 coba. Jadinya berapa? Jadi dikurang ya. Jadi minus, benar nggak? Nah, jadi minus C per T. Min C. Nah, negatif Min C. Apa Imalona jawabannya? Min. CT pangkat min 1 min. Nah, CT pangkat min 1. Min, jangan lupa min ya. Min CT pangkat negatif 1. Atau negatif C per T. Nah, lalu batas batas bawahnya apa? Batas bawahnya adalah, ini kan tadi kita ketahui batas bawahnya adalah 20, batas atasnya adalah 75. Nah, jadi artinya hasil integral tadi kalian substitusi dengan 75. Nah, lalu kalian kurangkan hasil integral tadi dengan kalian substitusi dengan 20. Nah, coba jadi berapa entalpinya? Ngerti nggak maksud saya? Ngerti kan? Jadinya kayak gini dia. Hmm. Kayak gini dia jadinya. Ya, kan ini tadi integral A dt AT. Nah, jadi A dikali T2 dikurang T1. Nah, lalu integral BT dt adalah ditambah setengah B T kuadrat. Nah, jadi ditambah setengah B dikali T2 kuadrat dikurang T1 kuadrat. Nah, integral C per T kuadrat dt itu hasilnya adalah negatif C per T. Nah, jadi berarti negatif C dikali seperti 2 dikurang seperti 1. Nah, tadi kan kita tahu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa ya kan, nilai C-nya berapa untuk CO2. Nah, juga kita tahu nilai T2-nya berapa, nilai T1-nya berapa. Nah, jadi berapa entalpinya ini? Berapa nilai entalpinya? Coba dihitung pelan-pelan biar jangan ngantuk juga ya kan. Berapa nilainya coba? Sini aja dulu. Dapat? Lagi dihitung ya? Oke, coba dihitung dulu. Teresia udah dapat hasilnya? Waduh,
2,59 kilojoule mol, Bu. 59. 59. Hmm, di mana kalian salahnya? Saya dapatnya 2,12 kilojoule per mol. Kalian 2,5 ya? Di mana apanya? Oh, kalian belum ubah ini menjadi Kelvin ya? Bener nggak? Ini kan tadi pasti begitu, ya kan? Ini kan tadi si suhunya dalam Celcius. Tep- Hmm. Oke, nah jadi tadi saya rasa, ya kan, Imalona dengan Febri itu kesalahannya kenapa beda karena lupa mengkonversikan ke Kelvin, bener, bener nggak Imalona sama Febri? Nah, belum join ya mereka. Benar nggak? Teresia sama Imalona. Tadi lupa mengkonversikan dari derajat Celcius ke Kelvin, benar nggak? Enggak, Udah, Bu. Udah, Bu. udah. Tapi kenapa enggak ini ya? Tapi Kayaknya perkalian pangkat-pangkatnya, Bu. perkalian pangkat-pangkatnya. Oh, jadi di perkalian pangkat-pangkatnya itu eh, kalian terjadi kesalahan gitu ya. Karena kesalahannya dikit aja kan berarti. Karena jawaban saya 2,12, kalian 2,5 ya. Oke. Dari mana mau dicatat ini? Dari sini? Dari mana mau dicatat? Hah? Dari mana? Ini udah. Dari soal, Mem. Oh, dari soal. Oke, nih. Silakan. Oh, grupnya tuh matikan kamu. Sudah? Kita lanjut ke halaman berikutnya. Selesai ini? Sudah, Mem. Ya. Oke, ini mau dicatat kah? Ada ya. Mau dicatat kah ini? Aduh. Mem. Selesai ini dicatat. Selesai? Sudah, Mem. Oke. Nah, ini dia ya, cara penentuan entalpi dari CP, nilai CP ya.
Sudah? Sudah selesai ya? Nah, ini perhitungan lengkapnya. Jadi jawabannya adalah 2,12 kilojoule per mol. Hmm. Sering kalian kayak gitu salah karena misalnya ini kan kalau di pangkat 2 nilainya sangat besar ya. Nah, lalu dikurang ini juga nilainya sangat besar. Jadi misalnya beberapa desimal di belakang koma sering salah karena kita menghitungnya berbeda caranya gitu. Hah? Tapi udah jelas ini kan, entalpi bisa dihitung memakai kapasitas panas tekanan konstan. Ya, sudah? Bisa saya dicatat? Belum, Mem. Belum. Oke, silakan dicatat. Sudah ya? Nah, sekarang kita mau lihat kan di sini ada CP, ada CV, ya. Nah, misalnya kita punya suatu sistem, ya. Sistem itu kita panaskan. Nah, ketika sistem itu kita panaskan, dia itu bisa membesar. Artinya volumenya berubah, ya. Nah, tapi pada kondisi dia mengembang atau volumenya berubah, tekanannya itu konstan, ya. Nah, kalau kondisi seperti ini terjadi, artinya sistem yang melakukan kerja pada lingkungan. Nah, jadi bedakan ya kalau misalnya ada sistem, sistem ini dipanaskan, berarti kan panasnya dari luar kan. Nah, dipanaskan itu dia jadi mengembang. Nah, kalau mengembang itu kan arti volumenya berubah. Nah, tapi di sini tekanannya konstan. Artinya ini berarti kerja itu adalah sistem ke lingkungan. Ya, sistem ke lingkungan. Oke, jadi bedakan ini kan. Ini dia sistem dipanaskan tapi pada tekanan konstan sehingga volumenya berubah, ya. Nah, berarti sistem sedang bekerja pada lingkungan. Sudah selesai dicatat? Sudah ya. Nah, lalu ini kan berarti yang terjadi di sini kan CV berarti kan? Karena CP karena tekanannya konstan, volumenya yang berubah, berarti CP. Nah, kalau misalnya ada CP, nah CP ini biasanya lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk memanaskan sistem.
ya. Lebih sedikit energi yang digunakan untuk memanaskan sistem. Nah, artinya kalau pada kondisi CP ini sedikit aja terjadi kenaikan suhu. Nah, jadi berarti kalau kita punya kapasitas panas tekanan konstan ini lebih besar daripada kapasitas panas volume konstan. Artinya kalau nilainya lebih besar kan lebih lebih sedikit si suhu sistem meningkat daripada daripada jadi gini. Jadi berarti kalau panas yang disalurkan itu dia lebih lebih untuk memanaskan sistem daripada eh, digunakan untuk kenaikan suhu. Nah, beda kan ya. Jadi kalau misalnya kan kalau kita misalnya menyalurkan energi ke suatu sistem gitu kan. Nah, bisa ada dua hal yang terjadi. Satu bisa suhu sistem itu naik. Nah, kedua bisa juga dia eh, apanya namanya sub si energi itu digunakan untuk mempertahankan volume konstan gitu. Nah, jadi berarti kalau untuk CP lebih sedikit digunakan untuk menaikkan suhu. Nah, jadi CP ini ya lebih energi yang disalurkan ke sistem itu lebih digunakan supaya si volumenya konstan gitu. Ya. Jadi ini maknanya kenaikan suhu versus CP. Nah, jadi berarti di sini CP kalau kita punya kondisi di mana kenaikan suhunya itu lebih kecil, berarti kapasitas panasnya lebih tinggi. Nah, tapi kapasitas panas yang bagaimana? Kapasitas panas tekanan konstan. Oke. Sudah ini? Sudah dicatat? Ya. Nah, nah sekarang kita lihat kalau untuk gas ideal, CP dikurang CV ini sama dengan N dikali R. Ya. Jadi CP dikurang CV sama dengan N dikali R. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke termokimia ya. Nah, jadi kita udah selesai kapasitas panas, sudah selesai entalpi, sudah selesai kerja ya. Sudah selesai delta U. Nah, sudah selesai kalor. Sekarang kita masuk ke termokimia. Nah, termokimia ini berarti misalnya kita menghitung entalpi berdasarkan reaksi kimia ya. Nggak usah kita catat. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan entalpi, kita lihat perbedaan antara eksotermik dengan endotermik ya. Nah, proses eksotermik ini artinya adalah proses yang melepaskan energi. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya kalau kita punya metana atau propana yang dioksidasi dengan oksigen, ya. Atau misalnya kalau kita memanaskan sesuatu, jadinya gasnya mengembang, ya kan? Atau misalnya ada reaksi, pernah nggak kalian misalnya ada reaksi ternyata yang keluar itu percikan panas atau cahaya, nah itu adalah proses eksotermik. Nah, proses eksotermik ini delta H-nya lebih kecil dari nol. Kenapa lebih kecil dari nol? Karena kan ada reaksi dalam beaker gitu misalnya. Nah, beaker itu adalah sistem. Ketika terjadi reaksi itu kalian pegang beakernya itu panas gitu ya.
Nah, itu artinya prosesnya eksotermik. Kenapa? Karena panas dikeluarkan dari sistem ke lingkungan. Nah, makanya di sini berarti kan sistem itu kehilangan panas. Nah, jadi makanya delta H-nya lebih kecil dari 0. Nah, berarti kalau endotermik bagaimana? Endotermik. Kalau eksotermik kan pelepasan energi. Nah, kalau endotermik berarti sistem membutuhkan energi, ya. Berarti misalnya contohnya kalian punya reaksi. Ketika kalian campur reaktannya pada suhu ruang, nggak terjadi apa-apa. Nah, lalu apa yang kalian kerjakan? Kalian panaskan tabung reaksi kalian. Ketika kalian panaskan tabung reaksi kalian, berubah warna. Misalnya tadinya bening jadi misalnya warna kuning. Atau tadinya bening jadi warna keruh. Nah, artinya berarti kan ada energi yang didonasikan dari lingkungan ke sistem. Nah, itu adalah proses endotermik. Nah, berarti kan kalau energi ditambahkan ke sistem, entalpinya berarti lebih besar dari 0. Makanya proses endotermik itu entalpinya lebih besar dari 0. Nah, jadi di sini proses endotermik, nah, dia sistem menyerap energi. Nah, energi berarti disuplai dari lingkungan. Nah, karena ada lingkungan mensuplai energi ke sistem, berarti kan energi di sistem itu meningkat. Makanya delta H-nya ini lebih besar dari 0. Nah, jadi bedakan proses eksotermik dengan proses endotermik. Udah jelas kan? Beda antara eksotermik dengan endotermik? Jelas atau enggak? Udah ya, udah jelas ya. Selesai dicatat belum ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita udah tahu eksotermik, endotermik. Eksotermik, entalpinya pasti negatif ya. Nah, endotermik, entalpinya pasti positif. Nah, kalau kita punya reaksi kimia, ya, kita bisa menghitung entalpi dari perubahan entalpi ya. Nah, perubahan entalpi dari reaksi kimia tersebut. Nah, biasanya ada tabulasinya itu, ada tabelnya ya. Nah, misalnya entah C2H6 apa nilai H-nya. Nah, tapi biasanya itu nilainya dianggap 1 mol pada kondisi standar. Nah, kondisi standar tuh biasanya suhunya 25 derajat Celcius atau suhunya 298 Kelvin ya. Oke. Nah, ada hal yang perlu kalian ketahui. Misalnya kita punya gas murni, cairan murni, padatan murni. Jadi untuk perhitungan entalpi itu kita perlu senyawanya dalam bentuk murni. Nah, jadi nggak bisa campuran, jadi harus murni. Jadi padatan murni, cairan murni, gas murni. Nah, lalu kita bisa juga menghitung zat terlarut. Nah, zat terlarutnya bagaimana? Kita menghitung. Bedakan, ini bukan molar tapi molal. Nah, kalau molar itu kan
mol per liter, ya kan? Tapi kalau molal dia mol per kilogram pelarut. Nah, jadi bedakan antara molar dengan molal. Nah, ini udah kalian pelajari di ini ya, di kimia umum. Perbedaan antara molar dengan molal. Selesai nih, ya. Nah, jadi kalau untuk keadaan standar itu biasanya dia suhunya 298, tekanannya 1 bar. Nah, tapi juga ada misalnya eh, untuk gas murni, ini kan untuk cairan, ya untuk cairan. Nah, tapi kalau untuk gas kalian lihat di sini eh, suhu standarnya adalah 398. Nah, kenapa? Karena kan titik didih air itu kan 100 kan. Jadi dia tentunya 100 Kelvin lebih besar dari keadaan cairnya. Nah, jadi makanya bentuk standar untuk gas murni itu suhunya adalah 398 Kelvin, tekanannya adalah 1 bar. Sudah? Selesai nih? Belum ya? Sudah? Selesai ya? Nah, jadi suhu konvensional apa? Suhu konvensional tetap 298,15 Kelvin. Jadi kalau kalian lihat di tabel-tabel itu biasanya nilainya adalah 298,15 Kelvin. Tapi sebenarnya nilai entalpi itu ada untuk beberapa suhu. Nah, itu kan dia ada bukunya ya. Biasanya bukunya tebal, CRC namanya itu ya. Handbook CRC. Nah, isinya itu entalpi kah, kapasitas panas kah, nilai A, B, C itu tadi. Nah, itu semua ada di CRC. Oke, selesai ya. Saya dicatat. Nah, kita lanjut Senin depan ya. Nanti ini saya sebentar akan mengirimkan eh, contoh-contoh soal. Kalau bisa sekarang aja, ya biar saya jangan lupa. Jadi saya kirimkan contoh soal, ntar ya. Jadi yang saya kirim itu
tentang energi dalam dengan entalpi. Termokimia belum saya kirimkan karena termokimia kita masih proses belajar ya. Nah, jadi kalian sudah mulai bisa berlatih tentang energi dalam dan ini ya dengan entalpi. Nah, jangan ditunda-tunda lagi, sebaiknya langsung kalian pelajari karena kalau nggak kalian pelajari dari sekarang, topiknya banyak, kalian kewalahan nanti. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya sudah kirim ke WA grup kalian, ya. Mohon kalian pelajari. Eh, nggak terasa kita udah pertemuan 10, ya kan? Artinya 5 pertemuan lagi, artinya 5 minggu lagi, sebulan lebih lagi dikit, kita udah ujian akhir, ya. Jadi nggak boleh main-main lagi ya. Oke. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan. Bye.